Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali pada program kita yaitu Tahsin Al-Qur'an di juz 29. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas hukum-hukum tajwid pada surat Al-Muzammil di ayat 1 sampai ayat 8. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan di ayat 9 sampai ayat ke-11. Baik, sebelum kita membahas hukum-hukum tajwid atau hukum-hukum tahsin di dalam surat Al-Muzammil, kita baca terlebih dahulu sebagai muqaddimah dari pembelajaran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Baik, pada ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbul masyriqi wal maghrib. Rabbus ya, Rabbul ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat 9 ini dengan huruf ra ya. Makhraj huruf ra sudah kita ketahui yaitu di ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Kemudian bertemu ba yang bertasydid dari langsung rabb ya, ditahan. Rabbul ya, di sini mim ya, dia alif lam qamariyah ya, jadi lamnya terbaca Rabbul ya, tapi ketika sudah masuk huruf lam itu monyongnya bibir, kondisi dhammah itu sudah ditarik lagi Rabbul, seperti itu ya, bukan Rabbul tapi Rabbul, langsung ditarik lagi. Jadi lamnya itu jangan sampai terpengaruh harokat dhammah ya. Kalau terpengaruh harokat dhammah maka lamnya itu jadi tebal nantinya, jadi tafkhim Rabbul ya, bukan Rabbul seperti itu. Tapi yang benar Rabbul ya. Rabbul masyriq ya, masyriq ya. Mim yaitu makhrajnya di kedua bibir ya, bibir bawah dan bibir atas. Kemudian shin ya, ada shin di situ shin sukun ya, makhrajnya adalah di tengah lidah bertemu dengan langit-langit mulut atas ya, sya. Kemudian disertai dengan tafasyi yaitu berputarnya udara ya, berputarnya udara di dalam mulut ya. Jadi sya ya. Namun shin di sini ya harus diperhatikan bahwa shin dia memiliki karakter yang lemah ya, karakternya lemah. Jadi bukan shin yang dikuat-kuatkan kemudian bunyinya hingga seperti seperti itu. Akhirnya di situ terdapat karakter tebal, kemudian karakter kuat. Sedangkan yang fasih adalah seperti itu. Rabbul ya. Gampangnya kalau kita praktekkan yaitu dengan cara sedikit memeringiskan ya bibir ya, bibirnya sedikit tersenyum. Mash bukan mosh ya. Terus kemudian juga kesalahan yang sering terjadi di antara kita itu mengucapkan shin ya, selain harokat dhammah ya, selain harokat dhammah itu dengan
memonyongkan kedua bibir. Ya. Seperti itu. Sha. Shi. Nah, seperti itu. Padahal enggak, ya. Enggak seperti itu. Karena apa? Shin makhrajnya itu bukan di kedua bibir atau bahkan bukan di bibir. Ya, makhrajnya adalah di ujung lidah. Di tengah lidah bertemu langit-langit. Jadi enggak ada kaitannya dengan bibir. Ya, kecuali memang dia harokatnya dhammah, karena dhammah itu mau enggak mau ya harus monyong, ya. Wa kullu matmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma, ya. Harokat dhammah itu pembacaannya, ya. Kalau ingin hasil yang maksimal maka dengan memonyongkan kedua bibir. Ya, dengan memonyongkan kedua bibir. Tapi selain dhammah, ya, kemudian selain huruf-huruf yang berada di kedua bibir, maka dihindari untuk mengucapkan dengan cara memonyongkan. Seperti itu. Tapi biasa, seperti orang yang sedang meringis. Gitu. Ya. Kemudian masyriqo, ya. Rabbul masyriqo, ya. Huruf ri, ya, ro berharokat dhammah maka dia tipis, ya, tarqiq, ya. Salah satu dari beberapa kaidah-kaidah dalam mengucapkan ro yang tipis adalah ketika ro itu berharokat kasroh, ya, ri, bukan ri, tapi ri, ya, ri. Kemudian qi, ya, masyriqi. Nah, di sini qaf itu juga makhrajnya adalah di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit mulut yang lunak, ya. Namun langit-langit yang lunak ini mendekati perbatasan antara langit-langit yang lunak dengan langit-langit yang berdaging. Jadi tidak sampai pada langit-langit yang terlalu lunak kemudian masuk ke belakang hingga memunculkan suara seperti itu, ya. Seperti saudara-saudara kita yang alumni biasanya berada di pondok tradisional, ya, biasanya mengucapkan huruf qa itu mustaqim, taqim, seperti itu. Nah, itu terlalu nyengklok, terlalu ke dalam, ya. Nah, sedangkan huruf qaf yang yang fasih adalah dengan menggunakan langit-langit yang berdaging, namun posisinya hanya pada perbatasan, ya, sedikit, ya, sedikit geser ke, ya, dari makhraj kaf, ya. Kalau makhraj kaf itu di perbatasannya. Jadi kalau langit-langit mulut kita itu seperti ini, nah itu di situ ada yang lunak, kalau yang ke belakang itu, terus kemudian ke depan ada yang keras, ya. Nah, huruf kaf itu di perbatasannya. Nah, huruf qaf itu sedikit ke belakang, sedikit sekali, tapi nggak nyampe ke belakang banget, seperti itu. Jadi mustaqim atau al-masyriqi, ya, masyriqi bukan masyriqi, seperti itu. Kemudian wal maghribi la ilaha illahu wal maghrib, ya. Nah, di sini huruf ghain, ya, itu sering terjadi pantulan, ya. Kenapa? Karena ghain seharusnya dia memiliki sifat rakhawah atau mengalirnya suara, bukan mag, ya. Akibat dia mensyidahkan atau tidak mengalirkan suara, akhirnya memunculkan pantulan ketika mengucapkan. Nah, ini akhirnya apa? Dia menghilangkan sifat satu dan memunculkan sifat yang lain yang tidak sesuai dua-duanya. Nah, ini kekeliruan, ya. Kekeliruan. Nah, kemudian la ilaha, ya, la itu, ya, memiliki durasi 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. La ilaha itu dihukumi sebagai mad jaiz, ya, mad jaiz, karena ada alif di situ bertemu dengan huruf hamzah. Alif bertemu hamzah, ya, pada dua kata. Makanya dia memiliki hukum 4 atau 5 harokat, ya. 4 atau 5 harokat. La ilaha illa huwa fattakhidhu. Nah, saya di sini nggak semuanya, ya, nggak semuanya saya ambil makhraj atau penjelasan semua huruf, tapi saya ambil yang sering terjadi kekeliruan, ya, fihi muskilah di beberapa kita. Fattakhidhu, khidhu. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada huruf dha yang bertitik, ya, khidhu, ya. Jangan sampai kita dibacanya khidhu, ya, karena di sana makhrajnya berbeda.
Kalau dal yang tidak ada titiknya itu makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Adapun untuk dal ya, kemudian ada titiknya, maka hurufnya berubah jadi dzal. Di mana makhrajnya? Di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, kalau kita gampangnya menggunakan bahasa, kalau dal itu sedikit tegas, kalau dzal itu sedikit lunak. Ya. Seperti itu. Seperti itulah ya. Jadi ada suara yang mengalir. Beda dengan da. Da itu spontanitas tanpa ada persiapan. Da seperti itu. Kalau yang za itu ada durasi untuk mengalirnya suara. Seperti itu kurang lebih. Ya, kemudian wakila. Kila la itu 2 harokat ya. Karena dihukumi sebagai mad iwad ya. Ki dengan la itu sama panjangnya. Jangan sampai fattakhidhu wakila. Nah, itu berbeda ya, akhirnya jadi berbeda. Padahal di sini ki dan la itu sama-sama dihukumi sebagai mad tabi'i ya. Mad tabi'i. Dua-duanya sebagai mad tabi'i. Yang pertama mad tabi'i ki, kemudian yang kedua ya dinisbatkan atau dikatakan sebagai cabang dari tabi'i atau dinamakan sebagai mad iwad ya, karena waqaf ya pada harokat fathatain seperti itu. Jadi wakila sama panjangnya dengan ki. Ki 2 harokat, la 2 harokat. Wasbir ya. Was itu shad, jangan sampai wasbir tapi was ya, shad ya. Makhrajnya itu sudah ketemu ya. Sama seperti sin tapi apa? Jangan lupa pangkal lidahnya naik ya. Berbeda dengan sin itu pangkal lidahnya tidak naik ya, atau istifal ya. Harus shad itu naik, was, tapi jangan juga was, jangan wo ya, jangan wo tapi was, wasbir. Nah, kemudian huruf ro di sini ro-nya sukun ya. Huruf ro-nya sukun, namun ro sukun tersebut didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka ro-nya menjadi tipis ya. Yang pertama tadi ro yang berharokat kasroh, kemudian ro yang sukun, kemudian sebelumnya berharokat kasroh. Nah, ini 2 indikasi yang menunjukkan bahwa ro itu tipis ya. Jadi bukan wasbir, tapi wasbir seperti itu, tipis ya. Ala ma yaqulun ya. Di sini 2 harokat ya. Ala 2 harokat, ma 2 harokat, ku 2 harokat, lu 2 harokat. Wahjur. Nah, di sini wahjur, jangan sampai wah ya. Ha itu makhrajnya di pertengahan tenggorokan, kemudian ha itu di tenggorokan paling dalam. Ini berbeda antara ha dengan ha. Nah, di sini kita menggunakan ha. Wah, jur ya. Jur ro itu ro-nya berharokat apa di situ? Tidak ada harokatnya. Maka hukumnya sebagai ro tafkhim apa ro tarkik? Maka kita hukumi sebagai ro tafkhim karena ro sukun sebelumnya berharokat dhammah. Ya, jadi ro yang berharokat fathah, ro berharokat dhammah itu tafkhim. Kemudian ro yang sukun sebelumnya berharokat dhammah itu tafkhim. Ro sukun yang sebelumnya berharokat fathah itu tafkhim. Seperti itu. Kemudian hajra ya, haj di situ jim memiliki sifat qalqalah, memantul ya. Huruf-huruf yang memantul itu kalau kita susun hurufnya agar kita mudah dihafal, yaitu ba, ju, di, toko ya. Ba, jim, dal, po, huruf to, terus kemudian ko ya. 5 huruf yang memiliki sifat pantulan. Namun di sini ada beberapa pendapat dari para ulama ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sifat qalqalah itu dikatakan sebagai lifat lazimah ya, sifat yang senantiasa melekat. Nah, kemudian ada ulama juga yang mengatakan bahwa sifat qalqalah ini adalah sifat aridhah ya, bahwa sifat tambahan yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Tapi yang memiliki pendapat bahwa qalqalah ini adalah sifat lazimah, sifat yang senantiasa melekat, maka setiap huruf yang berharokat maupun yang tidak berharokat itu hakikatnya memiliki qalqalah ya, sebuah hentakan di dalam mengucapkan itu qalqalah. Namun yang memiliki pendapat bahwa qalqalah itu sifat tambahan, yaitu sifat yang memantul saja ya. Dia muncul ketika dia sukun. Namun ketika dia tidak sukun maka tidak ada sifat qalqalah, seperti itu. Kemudian jamila, mi 2 harokat karena mad tabi'i, kemudian la juga mad tabi'i, namun mad tabi'inya dikatakan sebagai mad arid mad
iwad ya, mad iwad karena waqaf diakhiri dengan fathatain. Wadharni ya. Nah, di sini wadharni ya, ro-nya sukun. Dzar, ro-nya sukun, kemudian huruf sebelum ro itu berharokat fathah, maka ro-nya itu dibaca dengan tafkhim atau tebal. Jadi bukan wadhar, tapi wadhar tebal ro-nya ya, karena ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Wadharni, ni dua harokat ya, dua harokat mat tabi'i. Wal mukadzibin ya, mukadzibin ya, mukadzibin di situ ada huruf dzal ya, huruf dzal makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya, kemudian ditasydid maka ditahan dulu. Wal mukadzibin, ngalir ya, suara seperti itu, mukadzibi ya, mukadzibin itu dua harokat bin ya, ulin na'mati. Nah, di sini ulin na'mati di situ tidak diharokatin atau tidak diberikan tanda sukun. Maka ini sering kali ya beberapa siswa-siswa ya itu malah dibaca panjang ulin ya. Padahal di situ tidak ada hukum ya, tidak ada hukumnya. Terus kemudian lin na'mati ya. Lin na'mati di situ ada nun yang berada pada kalimat ma'rifah atau alif lam, maka di situ dihukuminya sebagai alif lam syamsiyah ya, alif lam syamsiyah kemudian ditandai dengan tasydid. Na'mati ya, ain ya memiliki sifat bainiyah na'mati ya, jangan sampai dibacanya na'am seperti itu ya, karena itu jadi rokhawah jadinya, padahal bainiyah harusnya na'mati bukan na'mati, itu kelamaan, suaranya mengalir, terlalu mengalir. Wa mahil, nah di situ ada huruf ha, mahil. Nah, ada tasydidnya, maka dibiarkan dulu agar udaranya itu mengalir, hamesnya itu mengalir ya. Wa mah ya, itu ngalir. Tapi jangan sampai dikuatkan juga ya, karena karakter dari ha itu sangatlah lemah. Jadi wa mahil, jadi jangan sampai wa mah. Nah, seperti itu kurang tepat jadinya. Ya, makanya penting juga kita mempelajari karakter dari masing-masing huruf hijaiyah. Jadi bukan hanya kita mempelajari makhraj saja, maka kita harus mempelajari sifat huruf. Nah, setelah kita mempelajari sifat huruf dalam hijaiyah, itu kita mengetahui karakter-karakternya. Oh, ini sifatnya memiliki huruf ini memiliki sifat-sifat ini. Oh, dia kalau memiliki sifat ini, maka dia karakternya juga akan kuat, maka dia akan karakternya lemah. Oh, dia karakternya akan sedang, dan seperti itu ya. Maka pentingnya kita belajar makhraj huruf, sifat huruf. Ketika belajar sifat huruf, kita mengetahui karakter dari masing-masing huruf tersebut. Kemudian hum qalila ya. Qalila itu sama ya, seperti hukum-hukum di ayat-ayat sebelumnya. Qalila itu dua harokat semua dan hukumnya sama persis. Kemudian inna ladaina, nah di sini inna ladaina ditahan ya, ditahan dulu, ada nun yang berharokat kemudian dia bertasydid, maka inna ladaina, jangan inna ladaina tapi inna ladaina ya, seperti itu ya, tahan dua harokat inna ya, ladaina ya, di situ ada ya, ada ya yang sukun ya, kemudian sebelumnya itu ada dal, setelahnya ada na ya, maka dia dihukumi sebagai ya'u layyin ya layyin ya, ya yang lembut, jangan sampai inna ladaina tapi ladai ya, lembut ya, perpindahannya lembut ya, karena sesuai dengan namanya ya, ya'u layyin. Ladaina, di situ panjangnya 4 atau 5 harokat karena di situ ada alif ya, alif itu huruf mad ya, alif itu sebagai huruf mad bertemu dengan hamzah pada dua kata, maka dihukumi sebagai mad jaiz munfasil ya, dua huruf dua huruf ya, pertemuan dua huruf ya, huruf mad dan huruf hamzah pada dua kata ya, jadi dua huruf pertemuan dua huruf ya,
terjadi pada dua kata. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu, kita belum bisa belajar, belum pernah belajar bahasa Arab, kita jadi nggak tahu ini satu kata atau dua kata. Nah, kita lebih mudahnya, berhubung kita menggunakan mushaf, ya, riwayat Syatibiyah, menggunakan Hafs an Asim, toriknya, ya, Tarik Syatibiyah, kemudian imamnya riwayat Hafs an Asim, maka lebih mudah kita mengetahui ketika ada huruf mad bertemu hamzah baik di dalam satu kata maupun dua kata itu sama-sama panjangnya 4 atau 5 harokat. Jadi seandainya kita belum bisa bahasa Arab pun pasti terhindar dari kesalahan kalau kita sudah pernah belajar ternyata ini hukumnya 4 atau 5 harokat, ya, 4 atau 5 harokat. Inna ladaina ankala, ya, ankala di situ ada nun sukun, ya, bertemu dengan kaf, maka dihukumi sebagai ikhfa. Ya, ikhfanya di sini adalah ikhfa ab'ad, ya, ikhfa ab'ad. Jadi suara gunnahnya itu lumayan nyaring. Jadi itu bukan seperti itu, tapi angkala karena jauh. Ya, ikhfanya ikhfa yang jauh, ya. Suaranya suara gunnah. Angkala wa jahima law, ya, di situ dihukumi sebagai idgham, ya. Kenapa idgham? Karena di situ terjadi tanwin, ya, pertemuan tanwin dengan waw, ya, tanwin bertemu waw sebagai idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah, ya, idgham naqis bi gunnah, ya. Jahima, hima, ya, hi dua harokat tabi'i, ma itu iwad juga mad tabi'i. Kemudian wa ta'aman dza, wa ta'a, ya, wa to, ya, to itu berbeda dengan ta, ya. Kalau ta itu makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas tanpa menaikkan pangkal lidah. Adapun huruf to itu ujung lidah bertemu pangkal lidah sama, ya, makhrajnya, tapi cara mengucapkan huruf to itu dengan menaikkan pangkal lidah, ya, menaikkan pangkal lidah. Nah, di sini perbedaannya antara to dengan ta, yang pertama adalah dia mengalirkan nafas, ya, kalau ta, kemudian to itu tidak mengalirkan nafas, ya. Kemudian yang kedua dia menaikkan pangkal lidah, ya, huruf to, yang huruf ta tidak menaikkan pangkal lidah. Jadi secara suara pun terdengar beda. To itu terdengar suaranya kuat, ta itu terdengar suaranya lemah atau suaranya ringan atau suaranya tipis karena dia istifal, ya. Karena dia istifal. Kemudian to, ya, jadi to itu bukan ta, to, bukan to. Nah, kalau to seperti itu, maka ketika kasroh dia akan nanti sama. Watini sama watini, ya. Mana ini yang beda? Kalau watini, ya. Minhu khalaqtani min nar, apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, bitin sama tin itu sama-sama buah tin, bukan tin tanah. Ya, jadi Adam terbuat dari buah tin yang jadinya. Nah, ini kesalahan yang fatal akibat dari tidak faham hukum makharijul huruf, ya. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Di situ mim itu memiliki dua fathah, ya, dua fathah atau disebutnya fathatain. Fathatain bertemu dzal itu dihukumi sebagai hukum ikhfa, ya, hukum ikhfa. Nah, hukum ikhfanya adalah hukum ikhfa yang ausat, ya. Maka bunyinya itu tipis, ya. Ya, suara dengungnya juga terdengar, suara samar di mulutnya juga terdengar. Wa ta'aman, ya, seperti itu. Ya, tipis. Jadi jangan sampai wa ta'amel. Ya, itu ketebalan karena zal tidak memiliki sifat isti'la. Ghussah, ya, ghussah. Di situ ada shad yang bertasydid, maka masuk huruf shad, ya, dari ghain masuk huruf shad disertai dengan apa? Suara shafir dan suara mengalirnya nafas. Shafir itu suara berdesis, ya, desis. Ghus seperti itu. Disertai dengan mengalirnya hawa, mengalirnya nafas, ya. Kemudian ti, ya, kasratain bertemu waw, maka dihukumi sebagai idgham naqis, ya, idgham naqis bi gunnah, ya. Ghussatin, ya, dza ghussatin seperti itu. Jangan lupa idgham bi gunnah
dengan digunakan. Karena banyak dari kita itu membaca idgham bigunnah tidak disertai gunnah. Akhirnya apa? Contohnya dza ghussati, hilang gunnahnya. Maka ini seharusnya ditekankan, gunnah harus bunyi ya. Gunnah harus bunyi, jangan sampai hanya ditahan saja, ditahan doang tapi gunnahnya enggak bunyi, harus dibunyikan. Kemudian wa'adzaban alima, adzaban ya, di situ ada fathatain bertemu dengan hamzah maka dihukumi sebagai izhar. Izharnya izhar halqi ya, izhar halqi. Wa'adzaban alima, wa'adzaban alima. Kemudian yauma tarjuful ard, yauma tarjufu ya. Yauma itu wawunya di situ posisinya sebagai waw layyin atau waw lembut ya. Yauma. Jadi jangan sampai yauma dihentak-hentakan seperti itu akhirnya memunculkan karakter yang kuat yang seharusnya di situ tidak boleh dihentak-hentakan karena dia namanya waw layyin, berarti dia lembut mengucapkannya, jangan sampai kasar yau ya. Akhirnya kuat, kemudian memunculkan karakter yang kasar ya. Karakter kasar padahal wawunya harus lembut, yau seperti itu. Tarjufu ya, tarjufu ro-nya bersukun ya, atau ro-nya berharokat, tidak memiliki harokat atau sukun, kemudian belakangnya itu ada ta yang berharokat fathah, maka ro-nya itu tebal, tafkhim. Jadi yauma tar bukan yauma tar, jadi tipis ya. Tarjuful ard ya. Nah di situ juga di al-ard ro-nya sukun bertemu dengan apa? Sebelumnya berharokat fathah, maka ro-nya juga tebal ya. Al-ard bukan al-ar, ardo bukan ardo tapi ardo seperti itu. Ro-nya tebal ya. Ro-nya tebal. Wal jibal wal jibal. Lamnya itu tipis, jangan sampai wal jibal tapi wal jibal. Waw itu cara mengucapkannya ketika berharokat maka dimoncongkan lebih dahulu ya, dimunyukan ya, dimajukan bibirnya, kemudian kemudian dibuka mulutnya. Nah itu cara mengucapkan huruf waw yang berharokat. Adapun huruf yang sukun, waw yang sukun itu dibuka dulu ya, di huruf sebelumnya apa ya. Kalau kasroh ya berarti iu ya, baru dimonyongkan ya. Berhenti suaranya disertai dengan majunya kedua bibir ya. Maka hakikat dari huruf berharokat itu adalah memisahkan dua makhraj ya, maksudnya memisahkan dua organ itu. Kemudian ketika huruf berharokat huruf yang sukun, maka hakikatnya adalah mempertemukan makhraj ya. Wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila, wa kanatil jibal, wa kana dua harokat, kanati itu ti jangan sampai kanatil ya, ti tapi wa kanati seperti tak biasa, ta ti tu te ta ya, kayak gitu. Jangan sampai wa kanatil, itu kurang tepat karena dia makhrajnya bukan seperti itu, bukan digesekkan yang pertama. Yang kedua makhrajnya bukan di gigi seri bawah ya, jangan sampai nyentuh gigi seri bawah. Apanya nyentuh? Ujung lidahnya. Wa kanatil jibalu ya, jibal bal dua harokat, kathiba ya, thi dua harokat, kemudian ba di situ ada fathatain bertemu mim, maka dihukumi sebagai idgham kamil bi gunnah ya. Idgham kamil bi gunnah ya. Idgham kamil, kenapa kamil? Karena ya sempurna idghamnya ya. Bam mahila, kathibam mahila, hi dua harokat kemudian lam ya, mahila. Nah ini di sini banyak sekali hukum-hukum atau bahkan semua ya, kecuali ayat 1 itu diakhiri dengan hukum mad iwad ya, mad iwad ya, diakhiri dengan fathatain ya. Demikian ya yang bisa kami sampaikan pada tahsin juz 29 di di surat Al-Muzammil ya, dari ayat 9 sampai ayat 14 ya. Baik, sebelum kita akhiri perjumpaan kita baca terlebih dahulu ya. Kita baca dari ayat 1 saja biar lebih enak kita membaca dari arti maupun tafsirnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Baik pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kurangnya itu dari diri saya dan dari syaitan. Kami dari Niaga TV Kebumen pamit undur diri. Kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.